Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihil karim ajma'in amma ba'd. Uh, Alhamdulillah Allah masih saja memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kegiatan kita pada kesempatan ini, yaitu untuk belajar bersama. Tentunya tujuannya adalah paling tidak kita menjadikan kegiatan ini adalah sebagai salah satu usaha kita untuk melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana kegiatan belajar agama adalah salah satu kegiatan yang sangat mulia, di mana ganjarannya luar biasa sekali, dan sebenarnya cukup banyak manfaat dan faedah dari belajar agama, dan salah satunya adalah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kitab Syarh Sunnah dari Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan dari buku ini akan kita dapati beberapa penjelasan mengenai akidah Al-Imam Al-Muzani. Dan tentunya ini adalah sebagai salah satu kisi-kisi atau bocoran bagaimana akidah Imam Syafi'i sebenarnya. Kenapa? Karena beliau adalah murid langsung beliau, artinya tidak ada antara beliau dengan Imam Syafi'i. Artinya dari penjelasan buku ini akan kita dapati dan pahami bagaimana akidah Imam Syafi'i juga. Seperti itu. Dan di sini kita akan membacakan buku yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau ini adalah yang menjelaskan Syarhus Sunnah. Jadi Syarhus Sunnah itu adalah semacam ringkasan penjelasan akidah Imam Muzani, kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahullah ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah matan Syarhus Sunnah ini, dan kita sudah membacakan bagaimana doa Nabi SAW ketika beliau mengatakan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Jadi Nabi SAW berdoa kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu, wa bimu'afatika, dan dari ampunanmu dan maafmu, dan dengan aku berlindung dengan ampunan dan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung denganmu ya Allah dari azabmu, dengan pujian yang tidak sanggup aku menghitungnya kepadamu, sebagaimana engkau memuji dirimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dan siapa yang menghitungnya,
Menghitung di sini sebagian ulama menafsirkannya, memaknainya adalah menghafalnya, mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Kemudian qauluhu al-wahid, jadi di dalam matan Syarhus Sunnah ini, sebagaimana yang sudah kita baca sebelumnya, Imam Muzani mengatakan alhamdulillahi ahaqqu man dzukir, segala puji bagi Allah yang paling berhak untuk disebut, wa aula man syukur, dan paling utama yang paling pertama sekali yang berhak untuk disyukuri, wa alaihi usni, dan hanya kepadanya aku memuji, al-wahidus samad, dan dia adalah Maha Esa dan Maha tempat bergantung. Al-wahid maksudnya di sini adalah al-mutafarrid bil wahdaniyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-wahid. Salah satu nama Allah itu adalah al-wahid. Maknanya adalah beliau tidak membutuhkan siapapun. Beliau dengan sendirinya mengatur alam semesta. Dan beliau dengan sendirinya diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surah Al-Ikhlas Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah satu. Kemudian as-samad, yang dimaksud dengan as-samad di sini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang memiliki makna yang banyak dan sifat-sifat yang banyak. As-samad ini memiliki makna yang sangat sempurna. As-samad ini kalau diartikan yang paling mulia, yang paling agung, Allah adalah As-samad, yaitu yang paling agung dengan kesempurnaannya, dengan keagungan yang sangat sempurna. Wa ghinahu an khalqi, dan As-samad ini juga memiliki makna Maha Kaya yang tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan apapun. Wa anna jami'al makhluqati tasmudu ilaihi, justru seluruh makhluklah yang membutuhkannya, yang bersandar kepadanya, yang memohon kepadanya. Ini adalah makna As-samad. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud dengan as-samad adalah as-sayyidul ladzi qad kamula fi su'dadih. Jadi kalau di kalangan makhluk ada namanya sayyid, itu tuan, ya, yang paling tinggi posisinya, yang paling hebat, yang paling besar, yang paling agung. Jadi Allah itu adalah yang paling agung dalam keagungannya dan sempurna keagungannya. Artinya tidak punya celah sedikit pun, tidak punya kekurangan sedikit pun. Wasyariful ladzi qad kamula fi syarafih, mulia dan sempurna kemuliaannya. Artinya tidak ada sedikit kekurangan pun, tidak ada sedikit aib pun. Wal adimul ladzi qad kamula fi 'azamatih, dan maha agung yang sangat sempurna keagungannya. Wal halimul ladzi qad kamula fi hilmih, dan halim, maha penyayang, maha pengasih, maha penyantun dan sempurna rasa santun Allah Subhanahu wa taala. Wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ghinah, dan maha kaya dan sempurna sifat kayanya, artinya tidak membutuhkan sedikit pun dari siapapun, tidak membutuhkan apapun. Wal jabbarul ladzi qad kamula fi jaburatih, dan maha besar, maha perkasa yang sempurna keperkasaan dan kebesarannya. Wal alimul ladzi qad kamula fi ilmih, dan maha mengetahui dan ilmunya sempurna. Wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatih, dan bijaksana dan sempurna kebijaksanaannya. Inilah beberapa sifat yang mencakup
dalam makna as-samad. Jadi as-samad itu bisa memiliki makna yang sangat banyak. Di antaranya adalah maha agung, maha kaya, maha mulia, maha maha mengetahui. Bisa dimaknai dengan satu kata saja, yaitu as-samad. Itu adalah makna as-samad. Ya, sebelumnya sudah kita jelaskan ada kaidah yang mulia, yang kaidah besar yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, ada yang menunjukkan satu makna saja, satu sifat saja. Seperti kal-alimun dallun ala sifatihil ilm. Bahwa al-alim ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan al-alim ini memiliki makna cuma satu, yaitu maha mengetahui. Dan as-sami' juga menunjukkan makna bahwa Allah memiliki sifat mendengar. Al-basir, Allah memiliki sifat mendengar, sifat melihat. Ini adalah beberapa nama Allah yang hanya memiliki satu makna saja, satu sifat saja. Namun di antara nama-nama Allah seperti As-Samad itu memiliki makna lebih dari satu. Seperti yang kita jelaskan tadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa As-Samad itu memiliki beberapa makna. Memiliki hakim, bisa bermakna bijaksana, juga bermakna mengetahui, maha mengetahui, juga bermakna maha kaya, juga bermakna maha agung, juga bermakna maha perkasa. Nah, itu adalah beberapa makna yang terkandung dalam sifat As-Samad. Beda dengan beberapa sifat itu seperti Al-Alim. Al-Alim itu hanya bermakna, memiliki makna mengetahui saja, ilmu saja. Kemudian dilanjutkan matannya dalam Syarhus Sunnah, Imam Muzani mengatakan laisa lahu sahibatun wala walad. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sahibah. Sahibah itu pendamping atau istri. Wala walad, dan juga tidak memiliki anak. Fahuwa subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anis sahibah. Dan justru Allah itu maha suci dari membutuhkan pendamping atau pasangan. Wal waladi likamali samadiyatih wa ghinahu an khalqih. Dan juga Allah itu maha suci yang tidak membutuhkan seorang anak. Dan ini justru menunjukkan kesempurnaan samadiyah, kesempurnaan bahwa Allah itu adalah tempat bergantung, tidak membutuhkan apapun. Kalau misalnya ada satu kelompok yang mengatakan bahwa Tuhan mereka punya anak, Tuhan mereka punya istri, itu menunjukkan Tuhannya butuh makhluknya, butuh anak, butuh istri. Nah, justru dalam kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam sifat As-Samad, Allah tidak membutuhkan apapun. Salah satu buktinya adalah Allah itu tidak membutuhkan istri dan anak, tidak membutuhkan pasangan. Itu bukti bahwa Allah itu maha sempurna, yang tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan apapun itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha agung, maha tinggi keagungannya. Mattakhadha sahibatan wala walada. Dan Allah tidak membutuhkan seorang pasangan, seorang istri maupun anak. Justru ini membuktikan bahwa Allah itu adalah maha sempurna, nggak butuh apapun, nggak butuh siapapun. Kalau misalnya ada orang yang butuh, misalnya manusia saja, dia pengen menikah,
membutuhkan istri, tentunya dia itu membuktikan bahwa dia memiliki kekurangan karena dia hidup sendiri tidak kuat. Artinya menunjukkan itu adalah kelemahannya. Membutuhkan anak ketika dia nanti masa tuanya, ada yang mengurusinnya, ada yang membantunya, ada yang mengurusinya. Jadi kalau seseorang manusia, di kalangan manusia saja ketika dia ingin menikah, ingin punya anak, itu justru dia tuh membuktikan dia itu bahwa dia sangat lemah karena dia butuh orang lain, butuh sesuatu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun, itu membuktikan bahwa Allah itu maha sempurna dari kebutuhan seperti halnya manusia. Dan juga Allah menegaskan dalam ayat yang lain, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Artinya, satu aib bagi sifat, kalau misalnya ada orang mengklaim bahwa ada Tuhan yang dilahirkan dan melahirkan, itu adalah satu aib. Karena itu membuktikan bahwa Tuhannya membutuhkan selain dia sendiri. Membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain untuk melahirkannya. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala melanjutkan isi risalahnya, isi bukunya, yaitu beliau mengatakan Jalla anil mathili. Allah itu maha tinggi, maha agung, dan maha suci dari sesuatu yang menyerupainya atau sesuatu yang dibandingkan dengannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seperti mirip dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, laisa kamitslihi, ada tashbih sampai 2. Nah, ini dalam bahasa Arabnya kaf itu adalah sebagai adatu tashbih, yaitu alat atau huruf yang digunakan untuk membandingkan. Di sini sampai ada 2, mislihi juga. Kata mislu juga sebagai sarana untuk membandingkan 2 hal yang berbeda. Jadi Allah itu jangankan mislu Allah, mislihi pun tidak ada. Jadi jangankan ada yang mirip dengan Allah, serupa dengan Allah, yang mirip dan mirip itu tidak ada gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari hal-hal yang dibandingkan makhluknya terhadap dirinya. Tidak ada yang pantas untuk dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya ada klaim bahwa ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan dalam ayat yang lain, hal ta'lamu lahu samiyya. Nah, di dalam ilmu balaghah, ketika digunakan istifham, kata tanya, itu bukan berarti untuk bertanya. Terkadang maknanya bukan untuk bertanya. Memang aslinya kata tanya itu adalah untuk bertanya, tapi terkadang digunakan untuk selain bertanya. Bisa digunakan maknanya adalah mengingkari. Nah, di sini adalah fungsinya, maknanya adalah mengingkari. Hal ta'lamu lahu samiyya. Tidak ada bandingan sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diartikan secara letterlek, maka maknanya apakah kalian tahu bandingan untuk Allah? Ada bandingan untuk Allah? Tapi secara mendalam maknanya adalah tidak ada yang sebanding
dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna yang sebenarnya. Kemudian siapa yang membandingkan dengan Allah dengan apapun itu, maka Allah mengatakan dia adalah kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang yang kafir itu terhadap Tuhan mereka itu menyimpang. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan jangan kalian buatkan untuk Allah itu bandingan atau tandingan. Artinya nggak akan pernah sama. Masa iya ada makhluk yang sama dengan Allah? Sementara makhluk itu adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sebanding. Jadi kenapa bisa sampai seperti itu? Sampai kejadian misalnya saat ini kita dalam kondisi bahwa kenapa terlalu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan tapi dia justru kufur kepada Allah. Justru penduduk bumi saat ini yang paling banyak itu adalah kufur kepada Allah. Tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekitar 7 miliar penduduk bumi saat ini, itu hanya 1, sekian miliar yang mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha sempurna. Sisanya tidak mengakui. Nah, di dalam 1, sekian miliar ini, itu juga bervariasi. Ada yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah sebagai ujian kita sebagai makhluk, bahwa kita itu harus belajar bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Karena Allah bertujuan untuk menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar, wajib mempelajari bagaimana bagaimana kita harus menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalankan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi dan tujuan kita sebagai makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka bersyukurlah kalau kita alhamdulillah masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, bersyukur kepadanya, menyembahnya kepadanya. Maka syukurilah nikmat yang mulia ini. Karena dari sekian banyak penduduk bumi saat ini justru tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zaini rahimahullah taala mengatakan fala syabiha lahu wala adila. Ini adalah sebagai taukid, sebagai penguat dalam kata yang sebelumnya, yaitu jalla 'anil masih. Jalla 'anil masili. Jadi Allah Maha Mulia dari tandingan apapun. Fala syabiha lahu wala adila, sama aja artinya. Tidak ada bandingan, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. As-Sami'ul Basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Dua nama yang mulia ini adalah termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dua sifat, melihat dan mendengar. Tentunya dalam membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama bahwa anna kulla ismin lillahi subhanahu wa ta'ala dallun ala sifati kamalin, bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan satu sifat yang sempurna. Dan wahada wajhu kauni asma'illahi subhanahu wa ta'ala husna.
Dan ini adalah menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah baik, sempurna, li'annaha mutadamminatun li sifatil kamali. Karena setiap nama Allah itu mengandung makna sifat-sifat yang sempurna. Fas-sami'u dalun ala subuti kamalis sam'i. Nama Sami', Allah itu Maha mendengar, itu menunjukkan bahwa benar adanya sifat kesempurnaan mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu mendengar dengan sempurna. Fahuwa jalla jalahu yasma'u jami'al aswat, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara. Ala ikhtilafil lughat, meskipun bahasanya beda-beda. Wa tafannunil hajat, meskipun kebutuhannya beda-beda. Jadi semua orang berdoa, misalnya orang Indonesia berdoa kepada Allah, orang Eropa, orang Barat berdoa kepada Allah, orang Inggris berdoa kepada Allah, orang Prancis berdoa kepada Allah, orang Cina berdoa kepada Allah, orang Korea, semuanya. Bahkan di Indonesia banyak sekali bahasa. Orang Aceh berdoa, orang Papua berdoa, orang Kalimantan berdoa, Sulawesi berdoa, orang Jawa berdoa. Semuanya berdoa kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda. Kama qalat Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha fi qissati al-mujadilah. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dalam mengenai kisah al-mujadilah. Yaitu alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Jadi ketika terjadi keributan di antara suami istri, itu salah seorang istri yang bernama Khawlah di zaman Nabi, mereka ribut, akhirnya Allah turunkan satu surah karena mereka. Karena Allah langsung mendengar apa yang terjadi di antara mereka. Maka diawali dengan qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah benar-benar mendengar perkataan seorang yang ribut dengan suaminya, bertengkar dengan suaminya, mengadukan kepadamu. Jadi begitu turun ayat itu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mendengar, yang luas pendengarannya, yang maha luas pendengarannya terhadap suara-suara apapun. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah namanya hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama kali diciptakan di antara kalian, wa akhirakum, sampai orang yang terakhir, misalnya dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir nanti diciptakan, wa insakum, baik itu dari kalangan manusia, wa jinnakum, baik itu dari kalangan jin, qamu fi sa'idin wahid, mereka semuanya berkumpul, semuanya berdiri, semuanya bersiap-siap, semuanya melakukan. Fasa'aluni, kemudian mereka itu dalam waktu yang sama meminta, memohon, berdoa kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka aku memberikan setiap permintaan setiap orang. Ma naqasa dzalika min imma indi, dan itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari yang aku miliki, kata Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya, kecuali sebagaimana berkurangnya lautan. Ya, sebagaimana berkurangnya lautan ketika misalnya air laut itu, misalnya jarum itu dicemplungkan atau dimasukkan ke lautan, kemudian jarumnya diangkat, terus menetes. Nah, satu tetes itulah bandingannya. Jadi dari sekian banyak nikmat Allah,
kemudian Allah berikan semua permohonan, semua permintaan setiap makhluk, itu hanya sebanding dengan tetesan air laut. Jadi tidak akan pernah mengurangi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mengurangi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan dalam hadis tadi, ada kata fasa'aluni. Jadi semua dari kalangan makhluk, baik itu jin dan manusia, dari mulai Adam sampai orang yang diciptakan pada akhir zaman, semuanya berminta, semuanya memohon, semuanya berdoa. Tentunya itu kalau misalnya dari masa Nabi Adam, tentunya bakal sangat banyak sekali bahasa yang digunakan. Kalau saat ini saja misalnya kita itu hidup di negara Indonesia itu dengan berbagai bahasa, dengan bermacam-bagai bahasa, dengan ratusan bahasa yang kita gunakan, karena terlalu banyak suku-sukunya, Allah bisa mendeteksi, karena Allah maha teliti, karena Allah maha mendengar. Ini membuktikan bahwa Allah itu maha mendengar, karena Allah itu tidak akan bercampur, tidak akan slip, tidak akan salah dalam memahami dan mendengarkan setiap bahasa yang ada. Itu membuktikan adalah kesempurnaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pantas dan tidak beradab bagi orang yang membandingkan seorang atau membandingkan makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masa iya ada yang orang misalnya cuma menguasai 2 bahasa, 3 bahasa, 5 bahasa, 10 bahasa itu sudah hebat, langsung dibandingkan dijadikan Tuhan. Nah, ada misalnya orang yang hanya punya kekuasaan, misalnya karena dia paling hebat di saat itu, dia langsung dijadikan Tuhan, seperti Fir'aun. Kemudian ada yang menganggap pohon itu bisa memberikan manfaat cuman untuk orang sekitar itu aja misalnya, dan itu pun belum tentu bermanfaat. Masa dijadikan sesembahan? Nah, ini adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat tidak beradab orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang sangat lemah. Seperti Firaun, dia sudah meninggal. Di mana dia sekarang? Dia sudah mati, sudah binasa. Mana kekuasaannya? Seperti di zaman Nabi SAW, terlalu banyak berhala-berhala, pohon-pohon yang dijadikan sesembahan, kuburan yang dijadikan sesembahan. Mana kekuasaan mereka? Jadi kita itu memang menghadapi di saat ini memang tidak terlalu jauh beda gitu, tidak terlalu beda dengan apa yang terjadi di zaman dahulu. Bahkan sampai saat ini misalnya ada orang yang menjadikan hewan adalah sebagai Tuhan. Ini kan adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak beradab. Masa iya hewan yang mereka jaga, pelihara, bahkan membutuhkan makanan sendiri aja harus dicarikan, harus kandangnya dibuatkan. Artinya kalau dia Tuhan maha hebat, maha kaya, ya buat sendiri dong kandangnya gitu. Buat sendiri, udah cari sendiri dong makanannya. Nah, jadi ini adalah satu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita belajar bagaimana makna sifat, bagaimana dalamnya makna sifat yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya dampaknya harus langsung berdampak ke dalam hati kita, menjadikan kita semakin takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengawasi. Jadi efeknya harusnya adalah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita misalnya lagi sendiri, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menemani, tidak ada yang melihat, maka harusnya ketika kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui mana-mananya, harusnya kita langsung sadar bahwa Allah itu tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah lalai untuk melihat kita, untuk mengawasi kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada yang bersama kita saat itu, Allah Maha melihat kita, Allah lagi melihat kita, Allah lagi mengawasi kita. Allah mendengar bisikan hati kita. Jadi ketika misalnya ada seorang lagi futur, lagi malas, akhirnya dia mikirnya aneh-aneh, akhirnya rencananya aneh-aneh juga, maka cobalah ingat-ingat apa makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita saat itu dan kapanpun dan dimanapun. Mengawasi kita kapanpun dan dimanapun. Kemudian Imam Muzani rahimahullah mengatakan al-alimu. Yang dimaksud al-alimu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu yang sempurna, yang memiliki ilmu yang mencakup segalanya, yang tanpa batas. Ilmu yang tanpa batas. Bahwa subhanahu wa ta'ala alimun bimakan. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui apa yang telah terjadi. Wa alimun bima sayakun. Dan maha mengetahui apa yang akan terjadi. Kama qala ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka. Apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Wa huwa alimun bima lam yakun. Dan Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Au law kana kaifa yakun. Ataupun sesuatu yang sudah terjadi, bagaimana proses terjadi. Allah mengetahui segalanya. Kama qala ta'ala, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah berada di hari kiamat nanti, mereka menyesali ketika di dunia mereka kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, mengingkari ketuhanan Allah dan seterusnya. Dan pada hari kiamat nanti mereka memohon, meminta, bersimpuh, memohon kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia, agar mereka kalau dikembalikan mereka beriman, beribadah, taat kepada Allah. Tapi itu adalah cuma omongan mereka. Karena Allah Maha tahu, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, walau ruddu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu an, maka mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha tahu. Orang yang terlalu manis ucapannya di hari kiamat nanti, memohon, bersimpuh, menangis-nangis, itu cuma omongan saja gitu. Allah Maha tahu kalau seandainya mereka dikembalikan ya sama aja. Mereka sama kayak dulu di dunia. Gimana mereka kufurnya, gimana maksiat mereka, gimana mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tidak mau beribadah, tidak mau mentaati Allah. Tentunya Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Dan itu menunjukkan bahwa ilmu Allah itu sangat sempurna. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan yang belum terjadi sekalipun Allah sudah tahu. Jadi tidak bisa kita tuh hanya misalnya berdoa, memohon kepada Allah, namun setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, lupa lagi, maksiat lagi, seperti itu. Beda dengan ilmu makhluk, seberapa jeniuskah makhluk saat ini?
Ya, bahkan puluhan ini adalah IQ-nya segini, diagung-agungkan, dipuji-puji. Tapi bahkan yang memuji itu adalah orang Islam, yang dipuji adalah orang di luar Islam. Kenapa harus dipuji orang seperti itu? Kenapa nggak dipuji Allah yang maha mengetahui, yang maha sempurna ilmunya? Memangnya sebatas mana kejeniusan yang paling jenius itu? Memangnya bisa dia tahu apa yang sudah terjadi dan belum terjadi? Artinya cuma sebatas itu aja. Misalnya dia cuma bisa buat pesawat, bisa buat kereta api, bisa buat kapal. Masa iya orang yang jahil sebelumnya, begitu sudah gede, sudah besar, kemudian melebihi teman-temannya, lebih pintar dari teman, masa langsung diagungkan, dipuji dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu adalah pelupa. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasi. Dan kami sudah membuat perjanjian dengan Adam sebelumnya. Namun Adam itu lupa janjinya. Bahkan manusia itu sepintar apapun dia akan menjadi lemah. Mudah lupa juga. Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara kalian dikembalikan ke umur yang sangat lemah. Artinya menjadi tua, menjadi pelupa, menjadi pikun. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Agar dia tuh ingatannya semakin lemah, agar dia sadar bahwa ilmunya tuh enggak apa-apa gitu. Enggak ada, bukan untuk dibangga-banggakan. Ilmu yang sudah dipelajari itu semuanya hilang begitu saja. Apalagi dia mati, ya udah habis ilmunya. Ini menunjukkan tidak ada yang pantas dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Sehebat apa, sedetail-detailnya. Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang terlintas di mata kita. Maksudnya khainat, mata-mata yang menipu, mata-mata yang berkhianat. Ketika misalnya kita cuma memainkan mata dengan orang untuk bersekongkol dan seterusnya, Allah mengetahui itu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Nah, ini adalah salah satu bukti kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat tidak pantas ketika ada orang misalnya punya firasat, cuman firasat doang, bisa salah bisa tidak. Cuma bisa cuma bisa tebak-tebakan doang. Kemudian dia dibilang orang pinter lah, dijadikan orang hebat lah dan seterusnya, diagungkan, dipuji-puji. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui justru tidak dipedulikan, tidak diibadahi, tidak ditaati. Ini sangat miris sekali. Kemudian dalam matan Syarhus Sunnah ini Imam Muzani rahimahullah taala juga mencantumkan al-mani'. Jadi makna al-mani' itu adalah la yuraddu qada'uhu li kamali quwwatih. Jadi itu maksud mani di sini adalah al-qahir fawqa ibadih, maha kuat. Maha kuat, yaitu yang bisa menghalangi serangan-serangan dari siapapun. Allah itu tidak bisa dikalahkan. Namun perlu diperhatikan al-mani ini adalah tidak termasuk salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Namun Imam Muzani rahimahullah taala mencantumkannya, tapi maknanya adalah al-qahir. Al-qahir itu maha kuasa, maha kuat, yang tidak bisa diserang. Kemudian ar-rafi', yaitu yang memiliki ketinggian yang sangat tinggi dan mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
mengatakan dalam Al-Quran, Rafi'ud darajat. Allah maha meninggikan derajat. Fallahu jalalu lahul uluwu bi kullil ma'ani. Allah itu maha tinggi, memiliki makna tinggi dengan segala makna ketinggian. Uluwul makani wad dzat. Allah itu maha tinggi tempatnya dan zatnya. Ulul qadri wal manzilah, dan kedudukannya, dan ulul qahri, dan Allah itu maha tinggi kekuatannya, kekuasaannya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka, orang-orang beriman itu takut kepada Tuhannya di atas mereka, yang ada di atas mereka. Itu menunjukkan di atasnya adalah maha tinggi. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, dan sementara orang-orang kafir itu tidak menempatkan Allah, tidak memposisikan Allah itu sebagaimana yang seharusnya, yaitu maha tinggi. Justru mereka merendahkan Allah. Jadi sebagian orang mengatakan Allah itu bertempat di mana-mana. Jadi kalau bertempat di mana-mana, ya justru tempatnya yang paling rendah ya adalah tempat Allah. Ini sangat disayangkan sekali. Itu adalah bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah mengatakan Rafi'ud darajat, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Terlalu banyak sekali dalil yang menunjukkan Allah itu di atas langit. Allah itu maha tinggi, tempatnya sangat tinggi. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah itu maha penguasa, maha kuat di atas semua hamba-hambanya. Ketika kita sudah membahas beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di mana Imam Muzani rahimahullah taala menjelaskan Allah itu menetapkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulnya, hadis-hadis Rasulnya, bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha teliti, maha tinggi. Sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah, beginilah manhaj salafus ummah, salafus soleh, ketika mereka menyikapi masalah-masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama salafus soleh, para sahabat, para tabi'in itu wa yanfuna anhu subhanahu wa ta'ala minan naqais wal uyubi, dan para ulama salaf juga menafikan sifat-sifat kurang, sifat-sifat aib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat-sifat kekurangan tersebut, menafikan sifat-sifat aib tersebut, sebagaimana Rasul juga mengatakan hal yang sama di dalam hadis-hadisnya. Fala yujawizuna ma warada fil kitabi was sunnah, dan mereka tidak pernah melangkahi apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya mereka tidak pernah mengklaim yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Artinya mereka tidak mau sok lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya. Ya, ketika Allah mengatakan Allah maha melihat, Allah di atas arash, kemudian Nabi mengatakan Allah itu di langit, para ulama salaf itu tidak pernah bertentangan perkataan mereka dengan ini. Tidak pernah melangkahi perkataan Allah dan Rasulnya. Kama qala al-Auza'i rahimahullah ta'ala, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kami itu sesuai dengan sunnah sebagaimana sunnah itu berlaku, sunnah itu mengatakan. Jadi kami hanya mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh sunnah, dikatakan oleh hadis Nabi SAW. Ketika dikatakan Al-Quran dan sunnah bahwa Allah maha melihat, maka kami mengatakan juga demikian. Ketika dikatakan dalam Al-Quran Allah itu tidak punya dan pendamping, tidak punya pasangan, tidak punya anak, kami juga mengatakan demikian. Ya. Imam Ahmad mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuh. Allah itu tidak boleh disifati, diberikan satu sifat pun kecuali sebagaimana Allah memberikan sifat untuk dirinya sendiri. Wa wasafahu bihi rasuluh, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan sifatnya
terhadap Allah Subhanahu wa taala. La nujawizul Qur'ana wal hadis, dan kami tidak melangkahi, tidak melewati Al-Qur'an dan hadis, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian alin ala arsyih. Allah itu maha tinggi di atas arasy-Nya. Maha tinggi. Dan Allah sendiri yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy dalam 7 ayat dalam Al-Qur'an. Meskipun dengan penjelasan yang sangat jelas dan tegas ini, kita mendapati sekelompok orang, mereka itu justru menafikan sifat yang mulia ini. Mereka tidak mau mengakui bahwa Allah itu berada di atas arasy. Allah itu tidak di atas arasy. Nah, justru mereka mentakwilkan. Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa istiwa itu di antara orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beristiwa di atas arasy, mereka berdalil bahwa kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, beristiwa di atas arasy, itu bahwa berarti Allah itu butuh dengan makhluknya, karena arasy adalah makhluknya. Ini adalah dalil orang yang mengatakan Allah itu tidak beristiwa di atas arasy. Namun yang jadi masalah adalah mana dalilnya gitu, mana dalilnya, mana buktinya, mana dalil dari Al-Quran maupun Sunnah bahwa Allah itu tidak beristiwa di atas arasy. Yang perlu kita perhatikan ketika kita mendapati perkataan seperti itu, yang orang yang tidak menerima bahwa Allah itu adalah beristiwa di atas arasy, yang pertama, dalam pikiran mereka itu adalah sudah ada perbandingan kepada Allah. Mereka membandingkan Allah dengan makhluk. Mereka sudah terbesit di pikirannya perbandingan atau membandingkan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kalau Allah di atas arasy berarti sama dengan makhluk gitu. Sama dengan makhluk. Sebagaimana makhluk itu kalau misalnya naik kendaraan, mereka beristiwa di atas kendaraan itu, naik di atas kendaraan tersebut. Artinya kalau makhluk itu butuh dengan kendaraan tersebut, berarti Allah sama butuh juga dengan arasy. Masalahnya tidak seperti itu. Mana dalilnya? Yang pertama. Yang kedua, bedanya adalah Allah beristiwa di atas arasy. Allah tidak butuh arasy tersebut. Sementara kalau manusia naik di atas kendaraan, beristiwa di atas kendaraan tersebut, manusia butuh dengan kendaraan tersebut. Itu bedanya. Ya, jadi untuk mengetahui secara detail, yang pertama tadi adalah mana dalilnya. Yang kedua, beda. Allah tidak butuh, sementara manusia butuh. Makanya yang pertama yang perlu kita camkan dalam pikiran kita dalam membahas sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah adalah husnudzan billah. Husnudzan billah. Ketika kita mengatakan sesuai dengan Al-Quran, seolah-olah kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak seperti itu. Kita hanya mengklaim, mengakui sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan justru menuduh Allah yang tidak-tidak. Jadi ketika kita sesuai mengakui sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran tanpa mentakwil, seolah-olah kita dituduh bahwa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Justru sebaliknya, kalau kita misalnya tidak mengakui ayat Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan Allah beristiwa di atas arasy, berarti itulah yang justru mengklaim, itulah yang justru yang menuduh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan Allah tidak beristiwa, maka itu adalah sebuah tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak punya landasan dan dalil. Sangat banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwa Allah itu beristiwa di atas arasy dan di langit.
Bahkan salah satu dalil yang mengatakan yang tidak mau menerima bahwa Allah itu di atas arash, mereka berdalil dengan sebuah bait. Qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqin. Bishr ibnu Abdul Malik bin Marwan adalah salah satu panglima perang yang hidup di masa Bani Umayyah, karena dia keturunan Bani Umayyah. Beliau ini disebutkan dalam salah satu syair ini bahwa beliau memasuki Irak itu tanpa peperangan, tanpa penumpahan darah. Dan syair ini adalah sebagai dalil bahwa orang yang mengklaim bahwa Allah itu tidak beristiwa di atas arsy, maknanya kalau misalnya disebutkan tsumma stawa 'alal arsy, mereka mengatakan istawa di sini adalah menguasai. Allah menguasai arsy. Dengan dalil bahwa Bishr bin Abdul Malik itu menguasai Irak tanpa darah, tanpa pertumpahan darah dan tanpa peperangan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dalil ini, bait ini, yang pertama ini diucapkan oleh seorang Nasrani. Nah, tentunya ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil dan landasan untuk membahas ayat-ayat Allah yang mulia, membahas sifat-sifat Allah yang mulia. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pada waktu ketika syair ini diucapkan, ketika mereka misalnya Nasrani ini mengatakan bahwa qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqin. Bishr bin Abdul Malik itu menguasai Irak tanpa peperangan dan penumpahan darah. Jadi mereka memuji Bishr ketika itu. Seharusnya kalau misalnya maknanya adalah menguasai, istawa di situ, tentunya Bishr ketika melakukan perang itu, ketika dia sudah menguasai Irak, kemudian dia duduk di atas singgasananya baru dipuji. Nah, artinya tetap dia beristiwa. Bishr itu beristiwa, duduk di atas singgasananya gitu. Artinya gak ada bedanya tsumma stawa 'alal arsy. Nah, jadi Allah itu dipuji karena Allah itu maha tinggi, karena beristiwa di atas arsy di langit sana. Nah, ini adalah beberapa penjelasan kenapa takwil atau penafsiran yang seperti ini tidak bisa diterima sama sekali. Dan yang paling penting yang perlu kita perhatikan dalam masalah sifat-sifat Allah adalah kita tidak perlu mentakwil-takwil, mencari-cari celah agar maknanya berbeda. Nah, justru kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita memperdalam sifat-sifat Allah? Maksudnya mencari-cari celah, maknanya bukan begini, maknanya bukan begini. Kenapa harus kita persulit diri kita dengan hal seperti itu? Padahal tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ditanya tentang hal itu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita hanya ditanya apa yang kita lakukan. Ibadah kita sampai mana. Nah, jadi Allah itu tidak akan ditanya kenapa sifatnya begini, kenapa sifatnya begini. Justru kitalah yang akan ditanya nantinya di hari kiamat. Oke, sekian saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat,
Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah